horor tapi sambil make upan biar nggak tegang-tegang banget lah ya. Jadi cerita horor kali ini dikirim sama salah satu followers gue, kita sebut saja namanya Nia. Asalnya ini dari Kalimantan Selatan dan dia ini cerita kalau dia ini termasuk anak yang lama buluan. Nah, bagi orang Banjar ini artinya kayak sebutan untuk orang yang mudah kesurupan. Dan emang si Nia ini dari kecil emang gampang kesurupan. Entah si Nia yang tiba-tiba ketawa sendiri, nangis sendiri, atau bahkan nangis minta tolong. Dari seluruh kejadian kesurupan yang dialami sama Nia, ada satu kejadian yang cukup heboh dan emang masih saya ingat sampai sekarang. Tuh lihat ini yang belum dan ini yang udah. Mantap banget coveragenya nih, cushionnya Skintific. Tuh lihat di sini gue lagi ada kemerahan ya, tinggal kita tap hilang, ketutup di kemerahan dan sangat gampang untuk di blendnya. Oke, kita lanjut. Suatu hari bapaknya Nia ini lagi diopname di rumah sakit dan mamanya Nia ini otomatis jagain dong, tinggallah di rumah sakit. Nah, karena si Nia ini dulu anaknya anak mama banget, jadi nggak bisa jauh-jauh dari maknya, akhirnya dia ikut juga tuh ke rumah sakit. Dan ruang rawat inap papahnya Nia ini tuh VIP, jadi cukup besar, bahkan ada kasur tambahan untuk yang jaga pasien. Jadi saat kejadian Nia ini lagi tidur dan dia tuh lagi mimpi, posisinya dia lagi tiduran, terus tiba-tiba plafon rumah sakitnya itu roboh. Badannya ini nggak bisa digerakin sama sekali karena ketiban sama runtuhan plafonnya. Nia nengok ke samping ngeliat ayahnya yang lagi tiduran di bed pasien. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa teriak papa, papa, papa. Saat kejadian itu berlangsung, yang lagi ada sama Nia itu di dalam kamar ada kakaknya mamahnya, karena mamahnya ini lagi dinas. Nah, POV dari kakaknya mamahnya ini, jadi setelah sholat subuh itu dia kan sholat di musola rumah sakit. Setelah itu kakak mamahnya Nia ini kan balik lagi nih ke kamar papahnya Nia. Pas masuk dia tuh ngeliat si Nia lagi duduk di atas kasur bersila dan lagi nunduk. Dipanggilin berkali-kali nggak ada sautan di sini ya. Karena nggak ada sautan akhirnya ditoela nih sama kakaknya mamahnya Nia ini. Oi, nggak dong, masa di hidung, di toilet, di badan. Bener aja, setelah itu Nia langsung nengok. Langsung ketawa cekikikan sambil melotot. Wah, karena si kakaknya mamanya Nia ini udah tahu kalau misalnya ini ada yang gak beres nih sama si Nia, akhirnya dia langsung dibacain ayat kursi sama Anas. Dan ternyata katanya si Nia ini malah ngikutin bacaannya kakaknya mamanya Nia. Jadi lagi baca ayat kursi diikutin tuh sambil menggoyang-goyangkan badan. Seru banget. Wah, itu kejadian heboh banget sampai akhirnya kakaknya mamanya Nia ini sampai nelfon mamanya Nia minta bantuan. Kira dateng lah nih, papanya Nia juga udah bangun dan ada mamanya Nia sama dua orang lainnya yang ikut bantuin untuk baca doa. Kira si Nia ini sadar ketika matahari sudah terbit. Gue kayaknya kalau misalnya jadi kakaknya mamanya Nia tuh yang nemuin si Nia lagi begitu, wah udah ngibrit gue lari dari kamar. Selesai ceritanya, selesai juga make upannya, dan kalian lihat ini make up gue super flawless banget. Kuncinya tuh di cushionnya Skintific ini. Ini salah satu cushion andalan gue sih. Cerita kalian edisi cerita horor. Sendernya kita sebut saja namanya Laras. Si Laras ini cerita waktu dia umur 12 tahun, tepatnya waktu malam tahun baruan 2022. Dia ini lagi ngumpul keluarga nih seperti biasa di rumah tantenya. Dia udah pas nginep, jadi kayak rame-rame sekeluarga nginep bareng, bakar-bakar, pokoknya ngerayain tahun baru lah. Sampai sekitar jam 2 malam, akhirnya udah pada tidur nih kakak-kakaknya, mama, tante, om, sama sepupu-sepupunya Laras. Nah, Laras belum ngantuk, terus dia malah ke balkon mau nyari angin katanya. Angin dicari. Duduklah Laras di balkon dan balkonnya ini menghadap ke arah pohon besar gitu, tapi rindang. Jalanan juga udah gelap, udah sepi lah. Terus di situ si Laras duduk aja tuh sambil main handphone. Ada momen dimana dia ini udah ngantuk, akhirnya dimatiin lah nih HP-nya. Kalau HP mati ini kan berarti yang belakang kita kelihatan nih kayak gini. Terus pas dia dimatiin HP, itu dia ngeliat dari pantulan HP-nya, di belakang itu ada sesosok perempuan lagi nyengir di belakang Laras sambil bilang, "Ambil jenazahku di rumah kosong sana yuk," sambil menunjuk ke arah rumah yang terbakar setengah. Top 5 cerita horor tentang mall kalender menurut gue. Cerita ini gue baca di X dari salah satu akun dengan username chillbell_v. Buat kalian yang nggak tahu kejadian apa yang terjadi di mall kalender dan kenapa dia bisa horor, nih gue ceritain dulu. Jadi mall kalender ini terletak di kawasan Klender, Jakarta Timur, dan pada tanggal 15 Mei 1988 saat kerusuhan melanda Jakarta, beredar kabar bahwa mall kalender ini sengaja dibakar oleh pihak tertentu yang mengakibatkan kebakaran hebat dan merenggut banyak korban jiwa. Jadi ketika mall ini terbakar, di dalam mall ini tuh masih ada para pengunjung dan juga beberapa karyawan yang terjebak di dalam, dan mereka tuh enggan untuk keluar karena takut menjadi korban kekerasan massa. Kondisi ini membuat mereka terjebak di dalam kobaran api yang akhirnya membuat banyak yang tewas dalam mall tersebut. Dan sekarang setelah 25 tahun berlalu, mall Klender yang kabarnya penuh dengan keangkeran menjadi pusat cerita mistis dan urban legend yang menakutkan. Di akun ini diceritain 7 cerita mistis tentang mall Klender, cuma di sini gue bakal bacain 5 aja yang menurut
gue paling serem. Yang kelima, uang yang menjadi daun. 3 malam setelah kejadian kebakaran, peristiwa mistis mulai terjadi di sekitar Mall Klender. Sopir angkot seringkali menjadi saksi di peristiwa aneh tersebut, di mana pegawai mall yang tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dan kemudian menghilang. Beberapa supir angkot bahkan melihat bahwa para pegawai tersebut membayar dengan uang yang secara misterius tiba-tiba berubah menjadi daun. Yang keempat, hantu SPG. Seorang pemuda bersama ayahnya mengalami kejadian mistis di depan Mall Klender. Mereka melihat ada seorang SPG wanita yang berada di halte. Namun ketika mereka perhatikan secara seksama, ternyata tubuhnya tampak hangus terbakar. Kejadian ini membuat mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Yang ketiga, suara tangisan misterius. Bau mayat yang membusuk dan juga suara tangisan yang berasal dari dalam Mall Klender telah menciptakan suasana yang sangat mencekam dan menyeramkan. Terlepas dari kejadian yang mengerikan, suara tangisan pilu seringkali terdengar dari dalam gedung yang telah hangus terbakar itu, yang menciptakan atmosfer yang sangat mencekam. Yang kedua, telepon umum di lantai dasar. Sebuah telepon umum di lantai dasar Mall Klender menjadi saksi kejadian menyeramkan. 2 orang mahasiswa yang mencoba mencari tahu kebenaran memutuskan untuk menunggu di dekat telepon umum pada tengah malam. Mereka mendapatkan kejadian aneh ketika tiba-tiba mereka mencium bau daging terbakar, diikuti oleh lampu yang tiba-tiba mati dan kemunculan sosok yang hangus dari kegelapan. Yang pertama, arwah ayah yang datang. Yanto, seorang pria yang kehilangan ayahnya dalam kejadian tragis di Mall Klender, mengalami pengalaman goib yang mengejutkan. Beberapa hari setelah kejadian kebakaran, Yanto bertemu dengan sosok misterius yang mengatakan bahwa ayahnya berada di lantai 3 Mall Klender. Dan benar saja, setelah Yanto kembali ke Mall Klender, Yanto menemukan jenazahnya yang berada di lantai 3 dengan jam tangan yang masih utuh berada di tangan ayah. Siapa di sini yang suka jajan sembarangan? Iya, hati-hati, jangan sampai kejadian kayak 2 sekawan ini, si Agus sama Deva. Cerita ini gue bacanya dari Ed. Jadi suatu hari si Agus sama Deva ini lagi pergi mau makan bakso di daerah sekitar rumahnya. Banyak banget tuh yang datang makan ke situ. Pas nyampe tempatnya, Agus ini udah ngerasa kalau Deva nih agak gimana gitu di tempat itu. By the way, si Deva ini tuh indigo ya. Udah tuh, pokoknya dicuekin aja nih sama si Agus. Pokoknya ya udahlah, cuek. Sampai akhirnya baksonya itu datang. Pas si Agus mau makan, Deva ngomong kayak gini, "Gus, jangan dimakan. Ada dedemit di depanmu." Emang dia ngapain? Tanya Agus. Dia lagi julurin lidahnya ke mangkuknya. Ada 2 jenis dedemit. Demit pertama, kepalanya pelontos dan punya tanduk kayak rusa. Lidahnya panjang sampai leher, nggak punya telinga. Jarinya itu panjang-panjang dan satu tangan itu cuma ada 3 jari. Nah, kalau yang satu lagi bentuknya kayak genderuwo. Merinding lah si Agus mendengar itu. Mana udah malam juga. Pas Deva ngeliat sekeliling, ternyata masing-masing pembeli di tempat bakso itu makannya bareng dedemit dengan berbagai jenis. Mereka langsung buru-buru cabut. Pas lagi bayar ini, si Deva ngeliat ada sebuah makhluk mengerikan yang lagi netesin darah ke dalam kuah bakso si penjualnya. Ya lu, siapa di sini suka jajan sembarangan? Hati-hati, ternyata kalian makan sama setan. Emang udah paling bener makan di rumah aja, masak sendiri. Nih ngomong-ngomongin makanan jadi lapar kan gue nih. Malam-malam begini makan kali ya gue. Makan aja kali deh. Untung masih ada nih nugget tempong di dapur. Kalian udah tahu belum makanan yang lagi viral ini? Duh, ribet pakai sendok, pakai tangan aja deh. Ini tuh bikinnya pakai varian baru dari nugget Kenzler, yaitu Kenzler Crispy Chicken Nugget Spicy. Mantep banget nih perpaduan antara nasi anget, lalapan, sambal tempong sama nuggetnya, coy. Tuh lu denger kan se-crispy apa, dan dia tuh ada pedes-pedesnya. Jadi semakin dimakan semakin berasa. Nih lu lihat nih, yang bagian putih itu ekstra potongan daging ayamnya, makanya lebih berdaging. Nah kalau yang oranye itu yang bikin pedesnya nagih banget. Wah kacau, mantap betul ini guys. Nugget tempong asli bikin nafsu makan jadi meningkat. Lu pada bayangin aja deh, udah nuggetnya emang mantep banget kalau dimakan sama nasi, terus ditambah sambal tempong yang pedesnya tuh bikin seger, makin mantep cuy. Ini sangat approve sih buat anak kos ya, kalian kudu cobain juga. Makanan wajib kalau kalian bingung mau makan apa. Tuh, sampai habis nih gue makan. Jadi kocak gue lagi liatnya di Gramet, di belakang gua ada yang manggil gua. Aduh, mata gua kenapa perih banget ini. Ada yang manggil Kak Jasmine. Nah manggilnya ini pelan banget suaranya. Jadi gua agak nengok karena itu kayak manggil orang di samping lu gitu. Gue pikir ada orang namanya Jasmine juga. Gak lama dia manggil lagi. Gua sampai ngomong tuh ke Sipa, ini ada yang manggil gua ya? Terus dia bilang, iya ada yang manggil lu. Nengoklah ke belakang, kagak ada siapa-siapa. Ada orang di belakang gua, cuma dia lagi sibuk baca buku, jadi gak mungkin dia yang manggil gua tuh. Baru beberapa langkah setelah gua jalan, itu gua diteriakin lagi. Gua teriakin gimana? Kak Jasmine, aku fans kakak. Gua pas denger itu langsung gua nengok dengan cepatan. Gue lihat kelihatan lah 2 bocah perempuan. Jadi pas gue nengok tuh mereka lagi gini gitu. Gue habis teriak, mereka ngumpet di bawah buku itu. Apakah sudah selesai? Tidak. Mereka manggil gue
nengok itu mereka ngumpet. Jadi gue nggak paham maksudnya tuh apa. Manggil ngumpet ini apa? Maksudnya ngajak gue main panggung bola dan itu sama ketawa-tawa. Jadi gue mikir setelah berkali-kali digituin, oh ngeledek, emang sengaja ngeledek gue doang. Ini nggak gue nengok terus, dia manggil kan nggak mungkin. Abis gue nengok terus gue samperin mereka karena gue pikir di situ ada maknya mereka. Ternyata mereka cuma berdua doang. Udah nih kan gue cabut dari Gramet, gue ke bawah, ternyata mereka ngikutin gue. Tapi gue nggak ngapa-ngapain karena mereka juga nggak manggil gue, jadi benar-benar ngintilin di belakang. Terus gue kan masuk ke Palace nih, lihat sepatu itu ada kali sekitar 20 menitan. Pas gue lagi di kasir, gue nengok ke arah depan, itu ternyata mereka nungguin. Pas gue keluar dari Palace tuh mereka nggak yang langsung nyamperin, kayak diem dulu, ngumpet